وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul muhtaramin, para ulama, para fuqaha, para imam masjid, hufadzul Quran, para ustaz yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai karena Allah, Ketua Masjid Baitur Rahman beserta seluruh pengurus, jajaran pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal iman yang mengikuti kajian kita dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, kebaikan, memuji kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kesempurnaannya. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat dan salam pun Allah limpah ruahkan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada umat beliau dan masuk kita di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas kelanjutan dari kitab Tanbihul Mughtarrin yang dikarang, yang disusun oleh Syekhina al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min akhlaqihim, dan masuk juga dalam akhlak mereka para awliya, para kekasih Allah radhiyallahu ta'ala anhum, yang mudah-mudahan Allah meridai mereka. Sabruhum ala adha zawjatihim wa syuhuduhum anna kulla ma bada min zawjati ahadihim minal mukhalafati lahu suratu muamalatihi li rabbih. Falamma khalafa rabbahu kadzalika khalafathu zawjatuhu wa hiya qa'idatun akthariyatun la kulliyatun. Dari bagian dari akhlak mereka radhiyallahu anhum, dan jika terjadi kasus ini, mohon dipahami, jika terjadi kasus ini, sabruhum ala adha azawjatihim, sabarnya mereka atas perilaku pasangan hidup mereka. Wa syuhuduhum anna kulla ma bada min zawjati ahadihim minal mukhalafati lahu suratu muamalatihi li rabbih. Dan mereka mempersaksikan bahwa apa yang nampak dari perilaku pasangan hidup mereka atau orang-orang yang ada di masa mereka itu sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kemaksiatan atau buruknya hubungan dengan Tuhan.
Falamma khalafa rabbahu, maka tak kala mereka kemudian mengingkari atau tak taat kepada Tuhan, melakukan maksiat, maka begitu juga khalafathu zaujatuhu, maka pasangan mereka, suami mereka atau istri mereka itu kemudian menentang mereka. Wa hiya qa'idatun aktsariyatun la kulliyatun, dan ini kaidah kebanyakan tidak seluruh. Ini artinya kaidah berlaku rata-rata tapi tidak mencakup seluruhnya. Fa kharajal anbiya'u alaihimus salatu wassalamun min dzalika li'ismatihim. Maka kita harus dalam kondisi ini yakin 100% dari pernyataan seperti ini keluarlah para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, dikarenakan ismahnya, maksumnya mereka. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ungkapan doa pernikahan kan semuanya insyaallah hafal. Bagaimana doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika. Ada ungkapan laka au alaika. Dalam terminologi bahasa Arab, laka itu maknanya positif, alaika itu maknanya negatif atau sesuatu yang tak mengenakkan, tak menyenangkan manusia secara umum. Jadi artinya barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkahimu wahai pengantin, baik dalam kondisi yang baik menurutmu, baik dalam kondisi yang menguntungkan, yang menyenangkan, dalam posisi senang, dalam sukacita. Wa baraka alaika, dan mudah-mudahan pun Allah memberkahimu dalam kondisi engkau sedih, usaha gagal, kemudian lagi terlilit hutang, kemudian diri, anak, keluarga sakit, lagi ada masalah di kantor, alaika. Maka ungkapan laka au alaika menunjukkan segala sesuatu itu punya dua sisi. Termasuk kita ada nilai positifnya, pun ada sisi negatif kita. Termasuk pasangan hidup ada positifnya dan baiknya sangat banyak, tapi pun tidak dipungkiri sebagai makhluk ada sisi-sisi kurangnya. Nah, orang saleh, para aulia kekasih Allah, maka mereka sangat sabar terhadap sisi negatif atau kekurangan ini yang tak bisa, mungkin susah untuk diperbaiki. Dilatih, diomongi, dinasihati, didoakan, masih seperti itu. Maka ada ungkapan seperti ini, bahwa pahala itu kan ada dua. Pahala itu ada dua. Pahala yang pertama pahala syukur, yang kedua pahala sabar. Ada orang yang mendapatkan istri yang salihah, Masya Allah. Salihah ini artinya kesolehannya itu rata-rata, perilakunya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, kemudian kecerdasannya, Masya Allah, luar biasa. Tapi apakah ada yang sempurna? Tak ada yang sempurna di muka bumi ini. Maka ketika dia mendapat yang rata-rata baik, kontennya, nilainya 70-80 ke atas, maka bersyukurlah wahai saudaraku, karena sesungguhnya Allah sedang menitipkan potensi pahala syukur kepada kita. Maka satu dari sekian nikmat yang besar yang wajib para suami syukuri itu apa? Adanya pasangan hidup yang salihah. Diajak ke masjid, ayo Pak. Diajak kajian subuh, bismillah. Diajak donasi, ayo. Atau bahkan kadang-kadang kita yang malas ibadah, kita yang malas sedekah, dia yang mengingatkan. Maka pahala syukurnya harus dikencangi. Karena kenapa? Bayangkan saat itu ternyata istri kita seperti istrinya Abu Lahab, naudzubillah. Maka berarti syukurnya dikencangi. Dan bayangkan, kata Imam Ghazali, supaya kita muncul syukur, bayangkan nikmat itu kemudian tak ada pada kita. Bayangkan istri kita ada tapi sakit.
ada tapi misalnya terkapar sehingga kita tak bisa lagi sholat berjamaah atau ngajak dia pengajian segala macam. Yang ada bahwa kita harus banyak menemani dia atas kondisinya. Bayangkan itu, berarti dia sehat, dia solehah dengan potensinya sekarang, bersyukur atas pasangan, nikmat pasangan hidup yang luar biasa. Kemudian ada ungkapan alaika, ada ungkapan bahwa mudah-mudahan Allah memberkahimu dalam kondisi ternyata Allah titipkan pasangan hidup yang tak seperti yang kita harapkan. Menbahasonya tuh nak berpisah, budak lah banyak, anak-anak lah banyak, mikirkan anak kira-kira itu. Kemudian kata-katanya itu dalam 5 menit bisa sampai 200 kata. Nyenyes bahasa gitu, nyenyes. Dia omongi tak mempan, dia omongi sekali, kemudian dia berkali-kali bertubi-tubi. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, orang-orang soleh kemudian tidak menyalahkan Allah. Dia mengatakan, ya Rabb, inilah jalan yang harus kutempuh untuk mendapatkan pahala sabar. Dan ingat, kita bahas kitab ini bukan kita lagi-lagi sempurna. Kita pun harus menyempurnakan diri, memperbaiki diri. Bahwa kita pun ada yang baik dan ada yang buruk. Ada sisi positif kita, banyak juga kekurangan kita. Tapi yang kita bahas bagaimana kondisi orang-orang terdahulu adalah mereka mendapatkan tingginya maqam, derajatnya yang mulia. Salah satunya ketika mereka mendapatkan pasangan hidup yang tak sesuai dengan harapan, maka mereka bersabar atas kondisi tersebut. Maka dinyatakan bahwa para aulia juga kalau tak terjadi pada mereka, maka mereka menyaksikan ternyata dalam pasangan hidup teman-teman mereka seperti itu, fenomenanya rata-rata atau kebanyakan semakin si laki-laki, si suami ini kemudian menentang Allah, tak taat pada Allah, banyaknya maksiat, maka begitu pula perilaku pasangan hidupnya akan menentang dirinya. Sebesar penentangan seseorang kepada Tuhan, kepada Allah, maka sebesar itu pula lah orang tersebut kemudian mendapatkan perlakuan yang seimbang yang dia dapatkan dari istrinya. Dalam bahasa sederhana, semakin kita soleh kepada Allah, maka istri pun akan taat kepada suaminya. Tetapi dikatakan hadza aghlabiyah, aktsariyah, ini kebanyakan, tidak berlaku semuanya. Kemudian dari ungkapan ini, para nabi dan rasul tidak termasuk dalam kaidah ini. Karena nabi dan rasul sifatnya maksum. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz, saya ini rasanya sudah soleh, tapi kenapa ya nasib saya seperti Nabi Nuh? Wah, pakam nih ya. Dari namanya bila gagal gitu. Nabi Nuh itu kan gagal gitu untuk mencontoh Nabi Nuh. Apa perilaku Nuh? Jadi kita lanang ini, kita jantan ini, jangan merasa cak pede kenemanan itu. Kemudian apakah kita soleh? Ya belum tentu. Terus kemudian ketika ketemu istri yang tak sesuai dengan kehendak dia, menurut pengetahuan dia, kemudian dia bilang, saya ini Ustaz seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Saya rasanya soleh sekali, tapi tak diucapkan solehnya. Tapi pasangan hidupnya minta ampun katanya. Na'udzubillah. Maka pertama ya ikhwan, kita ini bukan Nabi. Tak usah banding-bandingkan kita cak Nabi, bini kita cak bini Nabi Nuh atau Nabi Lut. Allah kehebatnya kita. Siapa yang kita? Siapa Nuh? Kita pernah bahas Nabi Nuh. Nuh itu dari kata niyahah. Nahaya Nuh, Nuhan wa Nauhan. Artinya nangis yang merengek-rengek. Nangis karena beliau ini daimul buka, terus menangis sepanjang hidupnya. Nabi Nuh berapa tahun sih? 1000 tahun lebih kan. Umur dakwahnya saja itu 950 tahun. Nah, sepanjang itu nangis terus. Maka dikatakan ada garis hitam di saking seringnya beliau menangis. Nangis karena kenapa? Menangisi dosa. Karena satu saat ketika beliau sedang berjalan,
beliau sengaja dijumpakan Allah dengan anjing, dalam satu riwayat anjing yang bermata empat, aib kan, atau anjing yang bulukan, gudikan seperti itu. Anjing buluk, anjing yang banyak korek, urus, ceking. Nabi Nuh kemudian melengos. Dah galak nyengok, melengos tu ya tanda tak senang. Maka kemudian Allah pahamkan dalam diri Nuh omongan anjing itu kepada dirinya. Wahai hamba Allah, wahai Nabi Nuh yang terhormat. Kira-kira seperti itu bahasa kita. Tidak ada di dunia ini yang berharap pengen dijadikan anjing. Dan takdirku untuk jadi anjing. Dan kalaupun jadi anjing, tidak ada mungkin dia berharap dia untuk jadi makhluk yang buruk rupa seperti ini. Sudahlah jadi anjing misalnya korengan lagi. Sudahlah jadi anjing penyakitan lagi. Maka karena itu bukan keinginanku dan kekuasaanku untuk memilih, maka tinggal satu yang kau protes, yang kau hinakan, yaitu Allah yang menciptakanku. Tersentak Nabi Nuh. Ya Rabb, akhirnya menangis, merasa sangat berdosa besar karena telah menghinakan ciptaan, berarti dia telah menghina sang pencipta. Menyesal, malu, nangis sepanjang tahun, itulah Nabi Nuh. Nah sekarang kita lacak Nabi Nuh belum? Nangis kita bukan nangis karena akhirat, nangis karena buntu. Nangis kemudian gawe hilang, nangis. Duit tadi dikocekkan tinggal 50.000, dicopet uang, nangis. Nangis kita bab dunia. Nabi Nuh nangisnya akhirat. Terus pede membandingkan, saya ini kondisi saya seperti Nabi Nuh Ustaz, rasanya sudah jamaah segala macam, kok istri saya begini begitu. Stop, ente bukan Nabi. Bilang saja bahwa saya banyak kekurangan Ustaz, sehingga dengan itu mungkin Allah menegur saya melalui istri saya. Kan lebih pede seperti itu, lebih baik seperti itu. Ya, merasa cak Nabi sholat malas-malasan, merasa cak Nabi kemudian nafkah apa infak masih mikir-mikir, jauh tangi bahasa kami di dusun. Nah ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti keluar dari kaidah secara umum ini para nabi dan rasul karena maksumnya mereka. Mengapa adanya mereka seperti itu? Untuk dijadikan ibrah kepada kita bahwa ternyata ada kondisi di mana ada orang yang soleh tapi ternyata pasangan hidupnya seperti itu. Nah ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kanu radhiyallahu anhum yu'adduna ila al-mar'ati haqqaha 'ala al-kamali wa la yamna'uhum mukhalafatuha lahum an dhalika 'amalan binahwi hadis addil amanata liman i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Nah, dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, jikalau orang-orang terdahulu mendapati kondisinya seperti itu, artinya memang beliau ini takdirnya dapat bagiannya, garis tangannya seperti itu, solehnya, hatinya baik, ibadahnya Masya Allah, ilmunya luar biasa. Kemudian ternyata dia dapat bagian nasibun, itu bagian artinya daripada Allah dapatkan istri yang pasangan hidup yang seperti itu, maka mereka tetap untuk menyelamatkan diri mereka dari dosa apa? Mereka menunaikan amanahnya atau hak sang istri sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan hadis beliau, addil amanata liman i'tamanaka. Laksanakan, tunaikan amanah terhadap orang yang memang engkau diamanahkan ia kepadamu. Wala takhun man khanaka, dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Artinya jangan balas pengkhianatan orang dengan pengkhianatan juga. Nah, Bapak Ibu, ikhwan rahimakumullah, bahwa kita lihat betapa ternyata dalam kehidupan seseorang, kita lihat dalam sejarah, pernah misalnya satu saat ada seorang yang ketika dia berjalan mencari kayu bakar,
Kemudian kayu bakar ini diikat dan pulang. Ketika pulang ternyata yang bawanya itu kan bukan sapi, bukan kuda, bukan keledai. Ternyata diikatkan itu kayu bakar, itu diikatkan di atas punggung harimau atau singa. Berangkat dari hutan ke kampung itu. Kemudian karena orang sudah terbiasa, orang sudah tak takut lagi. Kemudian setelah selesai diturunkan kayu itu, harimau pulang ke hutan lagi. Seperti itulah. Kemudian perilaku ini ditemukan oleh seorang hamba Allah yang saleh, seorang musafir. Dia bertanya, "Duhai Tuhan, ini kemudian kenapa Anda bisa seperti ini, mendapatkan hal yang tak lumrah ini?" Kata orang tersebut menjawab, "La'alla as-shawab, kalau memang seperti itu, ini adalah buah kesabaranku atas perilaku istriku yang dia bengis, cerewet, menentang, tak taat segala macam, tapi aku bersabar dengannya, maka Allah berikan sedikit kemuliaan ini." Kemudian selanjutnya, satu saat ketika beliau ini musafir lagi, bertemu lagi dengan orang ini. Ternyata ini orang sudah memanggul kayunya di atas punggungnya. Kemudian ternyata ditanya, "Wahai Tuan, perasaan beberapa tahun yang lalu ketika saya ke sini Anda memanggul kayu ini dipanggul di atas punggung singa atau harimau. Tapi kenapa sekarang Anda memanggulnya sendiri?" Dengan senyum dia menjawab, "Alhamdulillah. Kalau tahun-tahun kemarin Allah muliakan aku dengan singa atau harimau untuk membawa kayu hasil ini, karena pasangan hidupku wanita yang aku harus bersabar padanya. Ammal adapun sekarang," katanya, "walhamdulillah, Allah pasangkan aku dengan wanita yang salehah, yang baik, yang taat, maka hal tersebut yang tadi privilege-nya ini, keistimewaan ini dicabut dariku dan aku bisa menjalankan tugasku dan aku memanggulnya sendiri." Nah, ikhwan dimuliakan Allah, artinya dari kisah ini ternyata ada jenis orang yang dia mendapatkan maqam atau level derajat yang tinggi di sisi Allah, bukan karena sholat wajibnya, bukan karena amalan-amalan lainnya, tapi ternyata salah satu pintu untuk membuka derajat yang tinggi, sabarnya seorang suami terhadap istrinya, ataupun sabarnya istri terhadap perilaku suaminya yang tak sesuai dengan syariat atau menentang. Jadi ini tak berlaku keistimewaan ini kepada siapa? Kepada kaum laki-laki saja, kepada kaum perempuan pun berlaku. Dan kita lihat bahwa untuk menyeimbangkan kisah ini, jangan sampai dalam benak kita bahwa Islam itu menjelekkan perempuan, tidak. Maka imbangan kisahnya adalah di zaman dahulu, bahkan zaman sekarang, kami dengar cerita itu, masih banyak wanita-wanita salehah yang ketika dia beribadah kepada Allah, kemudian ketika suaminya pulang dari luar, misalnya jam 9, jam 10, kemudian dia lepas mukenahnya, atau dia kemudian bertanya, "Suamiku, alaka hajatun alayya? Apakah kau punya hajat padaku malam ini?" Kata suaminya, "Iya." Maka Al-Quran ditaruh, dia berhias dengan pakaian yang sangat cantik, digoda suaminya, kemudian mereka berhubungan. Tapi ketika, apakah kata suami? "Tidak, wahai istriku." Maka dia lanjutkan berzikir sampai ke subuh. Kemudian pagi tetap melanjutkan tugas, masak, nyuci, segala macam. Perilaku seperti ini apakah zaman dulu, zaman sekarang pun orangnya masih ada? Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya ternyata semuanya itu ada dua, ada imbangannya. Maksud saya, makanya saya sampaikan di awal, kalau terjadi kasus seperti ini, maka kita temukan padanan kisahnya adalah orang-orang terdahulu. Mereka ketika menemukan kasus ternyata istrinya tak sesolehah yang diharapkan, maka mereka banyak yang bersabar dalam kondisi tersebut. Ini jangan kemudian dipahami setetak, kemudian bapak-bapak menjadikan penjelasan ini sebagai legitimasi. Ingat bahwa at-thayyibuna lit-thayyibat, perempuan yang baik itu hasil didikan suami yang baik. Maka berarti
kita tak cukup untuk merasa baik sendiri, kemudian tidak membentuk, mengajak, berdakwah kepada istri. Maka ada istilah, kalau kita melok pengajian, kita ikut pengajian, pulang ke rumah, maka kita wajib menyampaikan. Jangan habis-habis di kita Pak. Jangan habis-habis di kita Ibu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, itu artinya kebaikan yang kita dapat berupa ilmu dan kita amalkan, atau ilmu yang kita dapat kita sebarkan minimal kepada orang terdekat, suami atau istri dan anak, supaya kita soleh solehah bersama-sama, baiknya bersama. Kemudian satu misi dan visi untuk beribadah mencari ridha Allah, dan kalaupun di akhirat kita bisa-bisa sama-sama dalam surga. Amin Allahumma amin. Tidak dewek-dewek bela ki ai marokela kendaknya lah lakum dinukum waliyadin. Lo salah, sudah tak paham, salah pakai dalil lagi. Lakum dinukum waliyadin itu berarti ngomong ke pasangan kita tak seagama dengan kita. Jadi maksudnya adalah bahwa kita harus sama-sama membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diperhatikan. Makanya balik ngaji, maka tanyai istri, tadi pengajian bahas apa? Kemudian selanjutnya pulang suami, Pak tadi bahas apa? Sehingga apa? Sehingga iklim beragama itu menjadi indah. Kemudian suami, kemudian arahkan istrinya, ibu, karena bapak ini orang awam, karena bapak ini tak paham agama, ibu carilah majelis, carilah pengajian, supaya apa? Supaya bapak, kewajiban bapak ini diselesaikan oleh ustadz, sehingga kita sama-sama baca belajar agama. Ikhwan yang dimuliakan Allah, seperti inilah kondisi orang-orang yang soleh. Wa kana Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu yaqulu, adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, min jihadil mar'ati husnut tabattuli li zawjiha, termasuk jihadnya seorang wanita atau seorang istri adalah baiknya kesetiaan dirinya terhadap suaminya. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu insyaallah, syukran. Tak izin. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk jihad kaum wanita, termasuk jihad para istri itu, salah satu jihadnya, mereka tak perlu harus berangkat ke medan perang, mereka tidak harus berangkat jihad dengan fisik ke medan perang, tetapi jalan jihad mereka adalah mereka berlaku baik, setia terhadap suaminya. Maka ini kami saksikan di tahun 2013, sehingga kemudian saya mencocokkan kisah ini dari cerita teman-teman. Tahun 2013 kami dari Papua ke Pacet, Mojokerto. Di situ ada pertemuan ulama yang pondoknya pondok Kiai Syawbari atau Kiai Syawbari Allahyarham. Waktu itu yang memberikan ceramah Sayyidul Habib Umar bin Salim bin Hafidh. Habib Umar itu ada di Mojokerto. Kemudian istri beliau itu ada di Batu Malang. Hubabah Nur itu ada di Batu di Malang. Berapa jam itu? Maka Hubabah Nur itu ketika malam hari selesai beliau ngajar juga, jam 9 jam 10 balik, berangkat dari Batu ke Mojokerto untuk menyiapkan baju Habib Umar segala macam, kemudian berangkat lagi ke Batu lagi, kemudian paginya beliau ngajar. Hanya untuk menyiapkan baju yang sudah disiapkan sebelumnya. Masya Allah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ini baru sekelumit kisah yang indah ya, belum yang lain-lain yang bisa diceritakan. Artinya sampai derajat itunya taatnya luar biasa wanita salihah, para pencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sadar bahwa untuk berjihad, maka jihad mereka melalui ketaatan mereka kepada suami. Kira-kira tuh mak ini
ada UAS ini punya sedang ceramah, tugas ceramah di Palembang, istri beliau tuh ngajar di Lahat tadi. Jadi balik ngemut sampai 4 jam, siapkan segala macam, bajunya apanya disiapkan, sarapan, habis itu berangkat lagi, balik lagi untuk melanjutkan dakwah. Dan ini bukan cerita bohong-bohongan, terjadi ya ikhwan. Jadi kalau zaman dulu bilang itu cerita zaman dulu, zaman sekarang pun seperti yang kami sampaikan banyak. Cuma karena kita besarnya dunia di mata kita, sehingga kita dikumpulkan Allah dengan sama-sama ahli dunia. Karena besarnya cinta kita kepada dunia, maka Allah pertemukan dengan sama-sama pecinta dunia dengan akhlaknya yang seperti itu. Sementara kalau pecinta akhirat, mereka akan ditemukan dengan orang-orang yang sepadan. Dan ketika itulah maka kita temukan cerita-cerita seperti itu. Ternyata ternyata wanita sambil masak itu sambil zikir, sambil dia masak sambil apa? Sambil dia takrir Al-Qur'an. Boleh dicari entah di YouTube, di TikTok atau apapun, ada nyai, ibu nyai di Lirboyo yang pondok tahfiz Quran itu. Ya sambil masak, nyiapkan kue, motong apa itu sambil takriran seperti takriran bersama ratusan santriwati beliau. Artinya wanita-wanita saleh itu seperti itu ada. Maka tolong untuk kita, kepada istri kita atau kepada anak perempuan kita yang seperti ini yang jadikan idola. Bukan yang memoles mukanya kemudian glowing umur 50 kok masih kencang, bukan itu yang kita tanamkan kepada mereka. Yang ini loh jadikan idola, sambil masak dia berzikir kepada Allah. Timbulkan rasa idola terhadap wanita-wanita yang salihah, bukan wanita-wanita yang sekadar hanya memoles fisiknya kemudian habis di situ saja. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pengingat untuk al-faqir, untuk anak-anak al-faqir dan kita galau-galau. Bahwa sekarang kita ini krisis idola, krisis uswah, krisis tokoh. Kita yang laki-laki mengidolakan orang yang kaya, pejabat segala macam, maka pantas kalau istri kita mengidolakan wanita-wanita yang hanya mereka membalut kulit luarnya saja. Maka jangan salahkan pasangan hidup kita kalau kemudian dia salah mencari idola, karena kita laki-laki yang salah cari idola duluan. Pokoknya kalau ada orang besar, pejabat besar di hati kita, kalau ada orang biasa, ahli taat, orang sholat, kita biasa baik. Padahal orang yang berjamaah subuh, ikut pengajian, itulah orang yang luar biasa. Itu orang hebat. Bapak-bapak, Masya Allah. Saya awali dengan Masya Allah adalah orang-orang hebat. Itu yang harus kita idolakan. Itu yang kita harus rindukan. Kapan betul Bapak ini? Kapan betul Rasulullah rindu ya Rabb? Sehingga cinta kita, idola kita, kesayangan kita, rindu kita kepada orang-orang soleh dan kesolehannya. Bukan karena uangnya, bukan karena jabatannya pun itu kita sampaikan kepada pasangan dan anak-anak kita. Bahwa idolakanlah wanita yang salihah, dengan kadar kesibukannya dia masih sempat melayani suami, dengan kadar kesolehannya maka dia masih sempat zikir segala macam. Maka kalau sudah seperti ini fa insyaallah sebagai suami, maka kita telah dianggap menunaikan amanah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan yang dimuliakan Allah, sudah ini belum? Sudah syuruk belum? Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa kana al-Hasan al-Basri yaqulu, adalah Imam Hasan al-Basri berkata, arba'atun minasyaqa'i, ada 4 hal yang berpotensi membawa kesusahan. Kathratul iyali, yang pertama banyaknya anak, saya bahasakan berpotensi membawa kesusahan. Pertama banyaknya anak, wa qillatul mali, sedikitnya harta, wa jarus su'i fi daril iqamati, ada tetangga yang buruk yang menetap di samping di dekat kita, wa zaujatun takhunu zaujaha, dan pasangan hidup yang mengkhianati pasangannya. Yang ngomong ini Al-Imam Hasan Al-Basri. Yang beliau omongkan itu artinya potensi keburukan kalau itu tidak dikawal dengan keimanan.
Kalau diawali dengan iman, dengan ilmu, dengan akhlak, dengan sabar atau syukur, maka tetap bagus. Bahkan jadi potensi bagus. Tapi kalau tak dikawal dengan iman, potensi buruknya sangat besar. Apa pertama? Kathratul iyali, yang pertama banyaknya anak. Mengapa beliau bilang buruk, potensi buruk? Karena setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah makhluk yang baru, yang beda dengan sebelumnya. Jadi ikhwan, pembelajaran bagi saya dan kita semua, anak 5 berarti kita berhadapan dengan makhluk yang berbeda, tidak sama satu sama lain. Anak kedua beda dengan yang pertama, anak 3 beda yang 2 dan 1, seperti itulah seterusnya. Maka berarti 5 orang anak berarti 5 amanah yang harus ditunaikan. Makannya, tarbiyahnya, pendidikannya, kemudian mendidik akhlaknya, moralnya, kemudian mencontohkan kepada mereka, memberikan makanan halal thayyiban. Yang kalau itu kemudian kita tak bimbing mereka dengan iman, banyaknya anak maka akan menimbulkan kesusahan. Di mana? Terutama di akhirat. Mestinya sang ayah, sang bunda sudah cepat masuk ke surganya Allah, tapi terhalang gara-gara ia tak membimbing anaknya dengan iman, amal soleh. Maka itu potensi kesusahan, kata Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, waqillatul mal, sedikitnya harta. Cocok banyak anak, duit tak naruh, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kondisi seperti itu? Seperti yang saya kawal dari awal, kalau ini ketiadaan iman atau tipisnya iman. Betapa banyak ada orang yang sedikit harta tapi imannya kuat, tak berpengaruh. Tapi ada orang yang sedikitnya harta dibarengi dengan iman yang tipis, maka itu akan mengguncang imannya. Na'udzubillah. Yang berikutnya jarus su'fi dari iqamah. Yang berikutnya potensi yang mendatangkan keburukan itu apa? Tetangga yang tak baik, tetangga yang ya begitulah, hidup susah, kita nak ini dia nyetel lama, kemudian kita mau tenang dia ribut, kemudian segala macam. Kemudian yang disetel kuat bukannya ganyi, misalnya malah misalnya segala macam yang tak menyenangkan, tak menenangkan. Maka ini kalau tak ada iman, tak ada sabar, susah kita. Berarti kalau dapat tetangga yang baik, aman, nyaman, Masya Allah, itu sudah berkah daripada Allah. Yang berikutnya, wa zaujatun takhunu zaujaha, pasangan yang mengkhianati pasangannya, susah gitu. Akan mendatangkan kesusahan, baik kehidupan, pikiran, mentalitas, temperamen, emosi atau apapun itu. Maka berarti ada, kalau dibalikkan, berarti kalau dapat pasangan hidup yang salihah, kita ngaji tidak protes. Bahkan kalau kita malas ibadah, sholat lah Pak, kemudian kita, bapak ini caknya tidak pernah sedekah, sibuk ngumpul, makan-makan tidak pernah sedekah. Ini berkah nikmat daripada Allah, dan kita syukuri Allah atas nikmat pasangan hidup yang salihah. Dan mudah-mudahan kita semua, anak kita semua dikaruniakan pasangan hidup yang salih atau salihah. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah kita mohon ampun. Kita sudah di penghujung pengajian kita. Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara tentang keluarga suami istri, di apa? Pada ada, bukan umumnya, tapi ada sebagian daripada kita bahwa apakah itu karena banyak sebab itu, mungkin karena harta, karena kecantikan, karena apa tuh, banyak lagi, sehingga sang suami itu yang seharusnya dia menjadi pemimpin, tetapi malah dipimpin. Apakah itu yang kita sebut dengan sabar yang tadi Ustaz katakan, atau minta penjelasan saja supaya jangan terlalu panjang.
Ini saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami disetir istri, kira-kira gitu. Ya, pendeknya mah itu, Pak. Kita harus akui, Pak, bahwa pernah di satu masa uang itu saya yang pegang. Kemudian secara utuh ya, kau ini boros, saya bilang, sini biar aku. Kemudian dia bilang ini tagihan. Nah sudahlah kau pegang duit, kata, pening kepala aku. Artinya istri dan suami itu saling melengkapi. Walaupun sekarang ya tetap saya pegang, tapi tidak semuanya. Artinya seperti itulah kondisinya. Nah kemudian kadang-kadang dengan ketidakmampuan suami untuk mengurusi hal-hal seperti ini, tapi nafkah dia tetap cari, sehingga dominasi itu ada pada istri. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang garisan tangan mamang ini, Mang Cek ini dapat bini memang dari tabiat yang pengen yang ngatur, dak galak diatur. Dan kalau sudah tabiat susah dirubah, paling di manage lah, diatur. Tapi maksudnya kalau dihilangkan tak bisa. Atau yang ketiga, suami ini memang jenis orang yang, ya maaf ya, kadang ya ada penakut di masyarakat, ada yang lemah, kurang kreatif, tidak ada inovasi, tidak ada gerakan. Maka kemudian akhirnya istrinya yang ngatur. Nah, Bapak Ibu, satu, Allah menyatakan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Satu, suami dan istri merupakan satu kelengkapan untuk saling menutupi satu sama lain dan melengkapi satu sama lain. Selama itu tidak pada ranah yang dalam Islam itu tak diperbolehkan untuk melanggar, silahkan diatur sesuai kesepakatan. Tetapi dalam Islam ada hal-hal yang diatur sehingga laki-laki bisa menunjukkan rujulahnya, menunjukkan bahwa dia pemimpin, dan perempuan harus sadar setinggi apapun dia tetap imro'ah, dia tetap makmum. Pada bab misalnya, ketika seorang laki-laki sudah menjalankan perintah Allah, maka dia punya wibawa, Pak. Kau ini belum sholat, Bu, sholat yuk. Kakek masih ada nonton drakor ini, drama Korea lagi tanggung. Lee Min Ho ini lagi putus cinta, jangan. Segala macam lah. 2 kali sholat, 3 kali dibentak, sholat tak? Bahasa gitu kadang orang Palembang nih kan, namanya Palembang. Kumpas gak itu kira-kira itu? Apakah boleh? Ya boleh. Tapi ketika suaminya tidak semayang, mana nyuruhnya semayang? Maka kewibawaan suami itu ada pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lurus dalam perintah Allah, ketika dia lurus hidupnya, maka dia akan berwibawa di mata pasangannya. Ayo ngomong nih, ayo jaga mulut, ala kecak ladas yang ngesangka wong ini. Bahkan maaf Bapak Ibu, saya harus ceritakan bahwa ada ibu wanita yang Masya Allah, dia tak senang kalau anaknya itu, bahkan anak itu bawa gitu, diramasnya belum. Sekali lagi kuancur ke bibirmu ini. Akhirnya sang anak kemudian menjaga lidahnya. Nah kita laki-laki bisa seperti itu. Artinya dominasi istri itu bisa, walaupun dia punya semangat atau punya karakter pengen ngatur, tapi kalau suami tetap teguh dalam aturan-aturannya, maka itu akan bisa diminimalisir. Dari sisi laki-laki. Dari sisi perempuan, belajarlah. Belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk menekan ego. Aku nih S2 Ustaz, biniku cuma tamat SMA. Ya Rob, banyak nian yang itu. Siti Fatimah anak Rasulullah, Siti Fatimah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpin penghulu wanita di surga. Tetap kemudian dia ngisarkan, dia menghaluskan gandum itu pakai tangan, pakai lesung batu itu sampai kapalan tangan beliau. Tidak ngomong aku anak Nabi, tidak mau aku nih pemimpin wanita surga. Tetap dia tunduk taat kepada Sayyidina Ali.
Yang Sayyidina Ali anak yatim piatu, diasuh oleh ayahnya sendiri, Sayyidina Rasulullah SAW. Ada omongan seperti itu? Enggak ada. Jadi kenapa banyak pertentangan dalam keluargaan? Biasanya karena ego, salah satunya karena ego masing-masing. Dalam konteks ini, mohon garis bawahi, dalam konteks ini, kadang banyak perempuan merasa lebih superior dibandingkan laki-laki karena pendidikan yang lebih tinggi. Aku nih bapak, aku nih wong soge, kami nih keturunan bangsawan, kami nih suku yang hebat. Sementara kau nih apa? Sekolah beda, mendak keluarga kami. Na'udzubillah. Allah laknat dengan wanita seperti ini. Siapa anda wahai ibu-ibu yang merasa S2? Ketika anda bayangkan anda terkapar sakit mati sebelah, siapa yang paling pacak ngurusi gitu kalau tidak laki? Kalau bukan laki-laki yang disebut sebagai cuma tamat SMA inilah yang ngurusi kau tuh punya lakinya. Nah ingat, ketika kita merasa dalam posisi yang tinggi, bayangkan kemudian posisi itu diambil Allah dan dibalikkan, kita bisa apa? Dan ini juga berlaku pada suami, merasa dia hebat, merasa pintar, gagah, nyari duit segala macam. Ingat, betapa banyak yang maaf, yang lanang kemudian akhirnya lumpuh, bininya yang nurunkan dia tuh dari pergi umroh sampai ke balik. Apa yang mau disombongkan? Bayangkan kita seperti itu. Maka kalau sudah seperti itu, tak akan ada lagi orang yang merasa lebih dibandingkan yang lain. Yang suami tak merasa dia lebih, yang istri merasa dia punya hak, semuanya punya hak dan kewajiban yang sama. Kuncinya di mana? Galak-galak belajar. Sehingga kalau kita belajar, yang istri tahu batasan mana batas dia boleh menjawab suami. Sehingga sebagai suami, dia batasan mana yang boleh kemudian misalnya dia berlaku kepada istrinya. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Maka ada pola keseimbangan. Maka Allah ciptakan siang dan malam itu kan pola keseimbangan. Kalau tak seimbang, maka akan tatanan ini akan hancur. Suami yang tak paham dengan agama, tak seimbang, maka akan susah keluarganya untuk berjalan baik. Istri yang merasa superior, merasa hebat, tak paham dengan bagaimana batas kewajiban dan hak sebagai seorang istri, maka timpang jalan keluarga. Berarti intinya tetap bahwa agama ini menjadi solusi. Maka agama tidak sekedar pajangan. Agama bukan ketika dia anak lahir disambut marhaba, ketika dia sunat kita kemudian mengadakan marhaba, ketika akad nikah mengadakan marhaba. Itu apa? Itu cuma sekadar seremonial. Yang penting agama itu dari awal sampai hidup sampai kita mati, agama mengatur. Termasuk dalam hubungan berkeluarga, agama mengatur. Maka sertakan agama dalam hubungan suami istri kita, fa insyaallah akan ada pola keseimbangan. Wallahu a'lam bissawab. Lagi kita lanjutkan dari sana. Jazakumullah khair. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل خاف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها وفيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.